Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apakah dia merindukanmu seperti kamu merindukannya? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Rindu yang kamu rasakan begitu dalam, mungkin bahkan tak tertahankan. Rasanya seperti sesuatu yang membelit di dalam dadamu, mengikatmu dengan erat, seakan-akan tidak bisa lepas, menghimpit jiwamu, dan menuntut perhatianmu setiap detik. Perasaan itu datang begitu intens dan menguasai setiap ruang dalam dirimu. Setiap pagi, saat mata terpejam dan kemudian perlahan terbuka, saat kamu baru saja bangun dari tidur panjangmu yang mungkin tidak cukup, dia langsung hadir dalam pikiranmu. Seakan-akan dia adalah bagian dari dirimu yang tak pernah bisa kamu lepaskan. Bahkan, ketika kamu mencoba untuk fokus pada segala yang ada di sekitarmu, namanya tetap berputar-putar dalam kepala, berputar tanpa henti, tanpa memberi kesempatan sedikit pun bagi pikiranmu untuk menyingkirkan bayangannya. Seperti satu bayang-bayang yang tak bisa dihindari, yang bahkan saat kamu berusaha mengabaikannya, ia tetap ada. Malam pun datang begitu pelan dan penuh kedamaian, namun justru itu yang membangkitkan kenangan-kenangan yang tak pernah benar-benar hilang dari pikiranmu. Ketika kamu berbaring di tempat tidurmu, mencoba untuk menutup mata, mencoba untuk tidur, semua kenangan itu seperti film yang terus berulang, memperlihatkan kembali segala yang sudah berlalu. Kamu bertanya-tanya dalam diamnya hati yang sepi itu. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah ketika ia menatap langit malam yang sama dengan yang kamu tatap, ia juga berpikir tentangmu, merindukanmu, menginginkan kehadiranmu kembali? Apakah saat dia mendengar suara angin berdesir, atau saat hujan turun pelan, ia juga teringat pada caramu tertawa, pada caramu menyentuh hatinya dengan kehangatan yang begitu mendalam? Apakah dia juga merindukan senyumanmu yang dulu mampu menerangi setiap sudut hidupnya? Dan apakah ia berharap, di dalam kedalamannya yang paling sunyi, agar waktu bisa diputar kembali, agar segala sesuatu bisa terulang lagi, agar bisa memperbaiki apa yang dulu pernah hilang? Dan jawabannya adalah ya, dia juga merindukanmu, namun rindunya tidak datang dengan cara yang sama seperti yang kamu rasakan. Rindu yang ada dalam hatinya datang dengan cara yang lebih rumit, penuh dengan kerumitan dan konflik batin yang jauh lebih dalam. Rindunya datang dari tempat yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Datang dari tempat yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, datang dari perasaan yang seringkali bertabrakan dengan kenyataan dan harapan seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti, datang silih berganti, dengan beberapa di antaranya terasa lembut dan menenangkan, sementara lainnya datang dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Ada saat-saat di mana dia merasa begitu hampa dan tertekan oleh kerinduan itu, dan ada saat-saat di mana kerinduan itu begitu kuat, sehingga dia merasa seakan-akan tidak bisa bernafas. Dia pernah berpikir bahwa menjauh darimu adalah pilihan yang terbaik. Dia mungkin merasa bahwa itulah yang paling benar untuk dilakukan pada waktu itu. Bahwa dengan menjauh, dia bisa menemukan kedamaian, bisa mengurangi beban yang dia rasakan dalam dirinya, dan bahwa dengan mengambil jarak, dia bisa menemukan jalan keluar dari kekeliruan yang dia rasakan, atau bahkan dari perasaan bersalah yang terus menghantui pikirannya. Mungkin pada waktu itu dia merasa bahwa dengan menjauh darimu, semuanya akan lebih mudah, semuanya akan lebih baik. Dia berpikir bahwa keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana, bahwa itu adalah keputusan yang akan membuat segala sesuatu menjadi lebih ringan. Dan bahwa dengan menjauh, dia bisa memperbaiki diri, bisa menyembuhkan luka-lukanya yang belum tuntas. Namun, yang dia tidak duga adalah setelah kamu tidak lagi ada di sisinya, setelah jarak itu tercipta,
Ada kekosongan yang sangat besar yang tidak bisa diisi oleh apapun atau siapapun. Kekosongan itu begitu dalam, begitu sepi, seperti sebuah lubang besar yang tak terisi apapun meskipun dia mencoba menutupinya dengan berbagai macam cara. Ada kehampaan yang menghantui setiap langkahnya, yang selalu mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang telah hilang dari hidupnya. Dia bisa saja tertawa bersama orang lain, berbicara dengan orang lain, melakukan segala sesuatu yang biasanya ia lakukan. Namun di dalam hatinya ada bagian yang tetap diam, beku, tidak tersentuh oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Ada bagian yang tetap kosong, yang merasa teraing dari dunia. Seakan-akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya hanyalah bagian dari dunia yang berbeda, yang tidak pernah benar-benar bisa menyentuh dirinya. Dalam setiap canda tawa yang ia bagi dengan orang lain, dalam setiap percakapan yang ia lakukan, di dalam dirinya ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Yang tidak bisa dia jawab, kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa bayangannya selalu ada di pikiranku? Kenapa aku tidak bisa melupakan semua kenangan yang ada? Ada saat-saat tertentu di mana perasaan itu begitu kuat, sehingga dia merasa benar-benar ingin berlari menuju kamu, ingin menjelaskan semuanya, ingin mengungkapkan segala perasaannya yang terpendam. Dia ingin berkata kepadamu bahwa meskipun semuanya telah berakhir, meskipun waktu telah berlalu, ia masih menyimpanmu dalam hatinya, masih memikirkanmu, masih merindukanmu dengan cara yang sangat mendalam. Tapi kemudian datang keraguan yang menghalanginya untuk melakukan apapun. Keraguan itu datang dengan bisikan yang mengatakan bahwa mungkin kamu sudah melupakan dirinya. Mungkin kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri, dan kehadirannya sekarang hanya akan mengganggu ketenangan yang telah kamu temukan. Keraguan itu berbisik bahwa mungkin saat ini lebih baik bagi kamu untuk melanjutkan hidupmu tanpa kehadirannya. Karena dia takut bahwa dengan mendekat lagi, dia hanya akan merusak segala sesuatu yang telah kamu bangun dalam hidupmu. Dia berusaha menahan diri, berusaha untuk tidak mengganggu kedamaian yang telah kamu temukan. Namun pikirannya selalu kembali padamu. Kamu menjadi semacam suara lembut yang terus memanggil dari kejauhan, seperti bisikan angin yang tidak bisa ia abaikan, meskipun dia berusaha untuk menutup telinga dan hatinya dari semua itu. Bahkan ketika dia sibuk dengan kehidupan sehari-hari, mengejar ambisi yang seakan-akan tak ada habisnya, berusaha menyelesaikan rutinitas yang tidak pernah berakhir, atau berpura-pura tertawa bersama orang lain, namamu tetap muncul begitu saja dalam pikirannya, tanpa diundang, seperti bayangan yang tak bisa dia hindari. Kadang ia mendengarmu dalam lagu yang secara kebetulan terdengar di sebuah kafe yang ramai, atau melihat sosokmu dalam bentuk orang asing yang ia temui di jalan yang tak terduga. Ada kalanya, ia teringat pada senyummu yang sederhana namun begitu indah, yang dulu bisa membuatnya merasa nyaman, merasa tenang, hanya karena melihatmu tersenyum, melihat langit sore yang berwarna oranye. Semua kenangan itu datang begitu saja, datang tanpa bisa ia kendalikan, membangkitkan kerinduan yang tak bisa ia tolak. Tapi kerinduan itu bukan hanya tentang keinginan untuk kembali, bukan hanya tentang keinginan untuk berada di sampingmu lagi, tetapi lebih kepada keinginan untuk memperbaiki segala hal yang dulu pernah salah, yang dulu belum ia pahami, yang dulu belum ia rawat dengan sepenuh hati. Dia tahu, ada banyak hal yang dulu tidak ia lakukan dengan benar. Ada banyak kesempatan yang terlewatkan, banyak kata-kata yang tak sempat diucapkan, banyak tindakan yang tak pernah dilakukan. Dan kini, setelah waktu berlalu, kerinduannya itu berubah menjadi sesuatu yang lebih matang, lebih bijaksana. Kini, dia tidak hanya merindukanmu untuk kembali, tetapi lebih pada bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia buat, bagaimana cara untuk hadir dalam hidupmu dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih penuh kesadaran dan pengertian. Ada sisi dalam dirinya yang mulai belajar menerima kenyataan bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih dulu mundur. Cinta, dia mulai sadar
Bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi tentang keseimbangan, tentang memberi dan menerima, tentang saling mendengarkan dan saling memahami. Dalam kesendirian yang ia pilih untuk dirinya sendiri, di dalam keheningan itu, dia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika bisa berbicara denganmu sekali lagi. Bukan untuk mengulang kesalahan lama, bukan untuk menyalahkan atau mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah diambil, tetapi untuk mencari kejelasan, untuk menghadirkan kedamaian yang dulu tidak pernah sempat tercipta. Kerinduan yang ia rasakan padamu datang seperti ombak yang datang dan pergi, kadang lembut, kadang menggulung dengan keras. Ada hari-hari ketika dia merasa kuat untuk menahannya, merasa bisa menahan semua perasaan itu. Tetapi ada juga malam-malam di mana dia terbangun dengan perasaan yang begitu kuat dan ingin segera menghubungimu saat itu juga. Namun yang menahannya bukan karena ia tidak peduli. Justru sebaliknya, dia terlalu peduli padamu. Dia terlalu peduli hingga takut menyakitimu lagi. Dia takut jika dia mendekat, ia hanya akan merusak apa yang telah perlahan kamu perbaiki dalam dirimu sendiri. Dia tahu betapa berharga dirimu, dan kerinduan itu membuatnya semakin sadar betapa dalam kehilangannya terhadap dirimu. Dia mungkin tidak menunjukkan semuanya dengan jelas. Bisa jadi kamu tidak pernah melihatnya menangis atau terlihat sedih. Namun jauh di dalam dirinya, dia memendam perasaan yang tak sempat ia ungkapkan. Setiap percakapan yang pernah kalian lakukan, setiap tawa yang kalian bagi, setiap pelukan yang terakhir, semua itu terpatri kuat dalam memorinya. Hingga tak ada satupun hari berlalu tanpa bayangan tentangmu muncul dalam pikirannya. Bahkan dalam kesunyian yang dia ciptakan, kamu masih hadir sebagai gema yang tak pernah hilang. Mungkin dia pernah mencoba membuka hati untuk orang lain. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa kesempatan baru selalu ada di depan mata. Tapi tak ada satupun yang bisa menggantikanmu. Tak ada yang bisa menyaingi caramu membuat dia merasa nyaman hanya dengan berada di dekatnya. Bahkan tanpa banyak kata. Tak ada yang bisa menggantikan cara kamu memahami dia, bahkan ketika dia sendiri pun tidak memahami dirinya sepenuhnya. Itulah sebabnya, meskipun dia tidak selalu menunjukkan perasaannya, di balik semua diamnya, ada bagian dari dirinya yang tetap menatap ke belakang. Bukan karena ia tidak ingin maju, tetapi karena bagian dari dirinya masih tertinggal di tempat di mana kamu pernah hadir dalam hidupnya. Jadi, jika kamu bertanya apakah dia merindukanmu seperti kamu merindukannya, jawabannya adalah ya, namun caranya berbeda. Rindumu mungkin datang dengan air mata, harapan, dan doa. Sementara rindunya datang dengan diam, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki apa yang telah hilang. Kamu merindukannya dengan penuh cinta, dan dia merindukanmu dengan kesadaran yang terlambat. Namun meskipun caranya berbeda, keduanya berasal dari tempat yang tulus. Dan meskipun waktu telah berlalu, meskipun jarak telah tercipta, perasaan itu tetap ada, mengendap, menunggu momen yang tepat untuk berkata, "Aku masih memikirkanmu dan aku rindu." Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1122 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya.
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.